Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun harus tetap semangat ya. Kita mau memuji Tuhan saat ini, kita mau bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberkati Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Adik-adik, kita mau masuk dalam saat teduh dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala sambil kita bernyanyi, mari masuk. Adik-adik di rumah, mari Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan lagu Hompila Hompimpa. Ikuti tantenya ya. Adik-adik yang di rumah masih tetap semangat memuji Tuhan, masih dalam keadaan berdiri. Kita mau puji Tuhan Yesus pokok. Pakai gerakannya ya dari rumah ya. Tinggallah di dalamnya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah dipersiapkan di depannya masing-masing ya. Ya, sambil kita menyanyikan lagu, kita juga boleh memberikan persembahan kita. Nanti kalau persembahan sudah dikumpulkan, boleh diserahkan kepada teacher atau ke gereja. Oke, kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci. Ketemu lagi kita di channel Sekolah Minggu yang kita cintai ini. Saya percaya ya, adik-adik sekolah minggu pasti tidak sabar menunggu sekolah minggu kita ini kan? Ya kan adik? Iya kan? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya buat anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan tetap menaungi kami, Tuhan tetap menjaga kami Bapa dimanapun kami melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, kami percaya kepadamu Bapa, Engkau akan menjauhkan kami dari COVID-COVID yang melanda dunia ini Bapa. Kami mohon kepada Tuhan, hapuskanlah Tuhan COVID-COVID ini Bapa, agar kami bisa kembali beraktivitas, kembali ke sekolah kami Tuhan, bertemu dengan guru-guru kami, bermain dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sudah semua pegang Alkitabnya? Ya, ayo kita buka Alkitab kita, yaitu 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Panjangnya adik-adik ya, tapi ibu akan membacakannya untuk kita. Adik-adik di rumah memperhatikan Alkitab masing-masing. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan dalam perikop lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jovin, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam ialah imam kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik di rumah, ibu mau bertanya dulu. Karena tema kita hari ini adalah tekun berdoa. Nah adik-adik, ibu mau bertanya dulu. Apa itu berdoa? Berdoa adalah sebuah permintaan kepada Tuhan. Berdoa adalah permohonan kepada Tuhan. Karena doa itu adalah napas hidup. Apakah adik-adik sering berdoa di rumah? Apakah kalau mau makan berdoa? Apakah mau berangkat berdoa juga ke sekolah? Apa mau bermain-main berdoa dulu atau langsung berangkat atau langsung makan gitu? Tentu tidak. Anak-anak sekolah minggu khususnya di GMI Kanan ini harus rajin berdoa. Nah adik-adik, seperti cerita kita pada saat ini, ada seorang bapak di daerah Israel, namanya adalah Elkana. Dia mempunyai 2 istri. Istri pertama namanya Hana dan istri kedua namanya Penina. Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina mempunyai anak. Si Hana ini di dalam hidupnya selalu disakiti Penina, selalu disakiti, selalu diejek. Kenapa ya tadi diejek dia? Karena Hana tidak mempunyai anak. Nah adik-adik di rumah, suatu waktu Elkana dan istrinya pergi ke rumah Tuhan di daerah Silo. Mereka pergi ke rumah Tuhan bersama anak-anaknya di sana. Di sana mereka berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi si Hana ini dia memohon kepada Tuhan supaya dia diberikan Tuhan seorang anak. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dengan menangis. Pikirannya tidak macam kemana-mana. Dia tidak meminta hal-hal lain. Dia hanya meminta kepada Tuhan supaya si Hana ini diberikan seorang anak. Apakah adik-adik doa si Hana ini dijawab Tuhan? Dengarkan adik-adik ceritanya ya. Iya adik-adik, tapi tetap tertib ya. Jangan main-main dengan kawannya. Tetap didengarkan cerita gurunya ya. Karena cerita kita hari ini adalah tentang berdoa. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik di rumah, suatu waktu Ibu Hana ini berdoa, karena ada di rumah ibadah itu ada yang bernama Imam Eli. Dilihatnya Ibu Hana ini mulutnya komat kamit, hanya bibirnya yang komat kamit. Dia tidak mengeluarkan suara, bibirnya yang komat kamit. Jadi Bapak Eli ini menyangka bahwa Ibu Hana ini seorang pemabuk. Padahal bukan adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan, dia khusyuk meminta kepada Tuhan supaya doanya dikabulkan Tuhan. Nah adik-adik di rumah, kalau kita berdoa, kita tidak boleh bermain-main.
dengan Tuhan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang kita minta supaya dikabulkan Tuhan ya. Nah, seperti Hana cerita kita hari ini, doanya dikabulkan Tuhan ya. Setahun kemudian setelah mereka pulang dari rumah Tuhan dari daerah Silo, mereka pulang ke rumahnya. Setahun kemudian dia melahirkan seorang anak. Itulah jawaban doa dia di dalam hidupnya. Dia melahirkan seorang anak dan diberikan namanya Samuel, yang artinya adalah anak yang sudah diberikan Tuhan. Nah, adik-adik ya, kalau kita di rumah, kita mau makan, kita mau ke sekolah, atau orang tua kita pergi kemana, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita dalam hidup kita selalu diberikan Tuhan keselamatan. Ya adik-adik ya, ingat adik-adik, kita sebagai anak-anak harus rajin berdoa, tekun berdoa, sikap hidup kita yang beriman kepada Tuhan. Nah adik-adik ya, seperti lagu pujian kita tadi, baca kitab suci, doa tiap hari, itu kita harus selalu hafal, karena hidup kita, napas kita ini, kita harus serahkan kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau sudah mengajari kami Tuhan, agar kami Tuhan meminta kepada Tuhan lebih khusyuk lagi dalam hidup kami ini. Kami yakin dan percaya Bapa kepada-Mu, apa yang sudah kami dengar hari ini Bapa, biarlah Tuhan boleh merubahkan hati kami, dan kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.